I'd watch what I say if I were you. Who you think you are? Me and my family. We built this whole business. We all did together. No! Salamanca did. No. That hacienda, I pay for it. And you treat us like dogs. Hector, this isn't personal. It is! It is personal! Di episode akhir season 3, Chuck seperti telah kehilangan akal sehatnya. Dia menendang lampu lentera hingga membuat percikan api. Hector masuk perangkap Nacho yang membuatnya drop hingga dilarikan ke rumah sakit. Well, season 4 ini akan jauh lebih menarik daripada season sebelumnya karena pertempuran besar dimulai di sini. Dan ini adalah awal season 4 dari series yang berjudul Seperti biasa, di awal season kita kembali dibawa maju sekitar 5-6 tahun ke depan. Tepatnya kejadian setelah Breaking Bad. Di awal episode 3 lalu, kita diperlihatkan pada Jimmy yang tiba-tiba drop saat tengah bekerja. Tapi saat sadarkan diri, polisi telah membawanya ke rumah sakit. Ini adalah hal yang paling menakutkan bagi Jimmy, karena dia adalah buronan besar di saat itu. Untungnya, mereka nggak menemukan kecurigaan. Hingga saat Jimmy hendak meninggalkan rumah sakit, dia tiba-tiba kembali dipanggil. Mr. Takovic, sir. Can I have another look at your driver's license? Jimmy paranoid banget di sini. Karena petugas rumah sakit itu seperti mencurigai identitasnya. Nama Jen Takovic gak terdeteksi di komputer itu. Ini adalah masalah besar bagi Jimmy. Dia pun mulai was-was di sini. Can I have your social security number again? That's the Pacific Northwest, right? Yeah. Okay, that's 531008714. That's really odd. I've never seen this before. Oh, wait. I typed the letter O instead of a 0. Ternyata, petugaslah yang salah menuliskan identitasnya. Jimmy pun akhirnya bisa kembali bernafas lega. Cottonwood Mall, please. Tapi nggak berlangsung lama, tension kembali meningkat. Karena gantungan yang ada di taksi tumpangannya itu bertuliskan Albuquerque. Dan tatapan driver itu secara jelas tampak mencurigai Jimmy. Ini menggambarkan kehidupan Jimmy di saat itu. Kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Kira-kira apa yang telah dia perbuat sebelumnya? Well, kita pun dibawa kembali ke timeline saat ini. Episode 1 ini diawali dengan suara percikan api. Seakan-akan suara ini membuat Jimmy terbangun di heningnya malam itu. Jimmy yang kesulitan tidur akhirnya memutuskan untuk bangun, ngebuat kopi dan memulai harinya. Di momen ini, sebuah panggilan telepon dari Howard masuk. Tapi Jimmy memilih nggak mengangkatnya. Hingga terdengar sebuah pesan suara. Kim, it's Howard. I'm trying to reach Jimmy. It's Chuck. Sesampainya di sana, polisi dan petugas kebakaran telah mengelilingi rumah Chuck. Howard telah berada di sana, tapi nggak ada yang perlu dijelaskan. Karena kini Chuck dinyatakan meninggal dunia dalam kebakaran ini. Menurut investigasi, api dimulai dari sebuah lampu lentera hingga menyambar seluruh bagian rumah. Asumsi terdekat, Chuck tewas karena menghirup asap. Tapi menurut Jimmy, Yeah, they're gonna say that. He did that. ini adalah akhir dari Chuck Miguel. Gak banyak kata yang keluar dari mulut Jimmy. Karena mungkin memang inilah akhirnya. Come on. Let's just go home.
Sementara itu, kita berpindah ke Mike. Ini adalah hari terakhir Mike sebagai petugas parkir. Karena dia tentu gak bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus. Tapi ternyata Mike gak benar-benar ditugaskan dalam pekerjaan di kantor Madrigal itu. Dan tampaknya dia gak menyukai cara ini. Sementara itu, kita kembali ke Jimmy. Di malam itu, Howard kembali menghubunginya. Kematian Chuck harus segera diberitakan. Dan sebelumnya, Howard butuh persetujuan Jimmy tentang kata-kata yang akan dipilih. Disinilah background Chuck dibahas. Chuck menyelesaikan pendidikan SMA-nya pada umur 14 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan hukum dengan penghargaan juara debat nasional dalam 3 tahun berturut. Lulus dengan predikat magna cum laude, Chuck kemudian bergabung dengan George Hamlin yang dimana adalah ayah Howard. Dan selama 23 tahun, mereka berhasil membawa ECHM menjadi salah satu law firm terbesar di Albuquerque. Di tengah pembahasan ini, Jimmy tiba-tiba meninggalkan telepon begitu aja. Sehingga Kip terpaksa mengambil alih dan menyetujui permintaan itu. Jimmy. It's me, Howard. Sounds good. Oh. See you Sunday. Yeah, see you Sunday. He took these. Thanks. Dan kita pun kembali pada momen jatuhnya Hector di malam itu. Sesaat sebelum meninggalkan tempat itu, Nacho dicegat oleh Gustavo. Dia memintanya ikut bersamanya karena Bosa ingin berbicara empat mata. Disinilah tension mulai meningkat secara perlahan karena apabila mereka mencurigainya, semua selesai untuk Nacho. Sesampainya di gudang Los Polos, Bosa memulai obrolan dengan kata-kata yang sangat mencurigai Nacho. Pero a ti no. Ser compadre de Tuco. Ignacio. Untungnya itu hanyalah kata-kata biasa. Tujuan sebenarnya membawa Nacho adalah untuk mempertegas bahwa dia akan menggantikan posisi Hector untuk sementara waktu. Dan dia harus bertanggung jawab atas semua transaksi dan pengedaran. ¿Me entienden? Lárguense. Tapi yang belum Nacho ketahui, dia sejauh ini telah dipantau oleh orang-orang Gustavo. Dan tentu, semua perbuatannya akan ada konsekuensinya. Berpindah pada keesokan harinya. Di pagi itu kita diperlihatkan pada seseorang yang nggak dikenal. Nggak diketahui siapa orang ini. Yang pasti mobilnya mengalami trouble. Kartu pengenalnya juga hilang. Karena kartu pengenal itu kini telah berada pada Mike. Dengan kartu pengenal itu, Mike memiliki akses untuk melakukan pekerjaannya. Dan sebagai konsultan keamanan, dia langsung melakukan sweeping di gudang itu. Ramirez, team leader. Yes, sir. May I ask why none of you guys are wearing a lift belt? Rules are rules, got me? Sure, okay. Bagi Mike, tugas adalah tugas. Semua orang wajib mematuhi SOP tanpa negosiasi. Mungkin mereka biasa diberikan kelonggaran, tapi ini nggak akan terjadi apabila Mike berada di sana. Disregarding Hold on. Who are you exactly? Maybe you best call corporate. Di waktu bersamaan, Jimmy menghadiri sesi doa sebelum pemakaman Chuck. Semua orang-orang penting dari jajaran pengacara datang. Jimmy tampak terpukul di sini. Gak ada kata-kata yang terucap dari mulutnya. Dari silsilah keluarganya, hanya tersisa Jimmy di dunia ini. Singkat cerita, sesi doa pun selesai. Tapi begitu mereka sampai di apartemen, Howard ternyata telah menunggu di sana. Ternyata tujuan kedatangan Howard adalah untuk berterus terang. Dia ingin Jimmy tahu tentang yang sebenarnya terjadi. Masalah persidangan antara Jimmy dan Chuck sebenarnya telah diterima oleh Chuck. Dia melanjutkan hidupnya meski dengan kekalahan itu. Hingga di suatu hari, petugas asuransi datang. Mereka menggandakan biaya asuransi Chuck terkait penyakitnya. Disinilah Chuck kembali mulai emosi. What about the insurance? They found out about Chuck's condition and raised our rates.
He wouldn't back down. So I forced him out. I should have just let it go. I mean, God knows he's done enough for me. Howard mengaku bersalah atas keputusannya karena dia gak menyangka kalau Chuck akan bertindak sejauh ini. Jimmy tentu sangat marah mendengar ini. Seharusnya, tapi apa tanggapan Jimmy? I think he did what he did because of me. Well, Howard, I guess that's your cross to bear. Ini tentu membingungkan. Jimmy seperti gak peduli dengan kematian kakaknya. Karena setelah itu, dia berjalan melihat ikannya tanpa emosi seperti gak terjadi apa-apa. Dan membiarkan Howard tetap tinggal dengan rasa bersalahnya. Berpindah ke rumah sakit. Di malam itu, orang Gustavo melakukan pengecekan pada kondisi Hector. Semua dilakukan secara diam-diam. Karena ternyata begini cara Gustavo mendapatkan data sebelum semua orang mendapatkannya. Dari pemeriksaan ini, dokter memastikan bahwa Hector telah sembuh dalam keadaan koma. Kondisinya kini telah stabil. Meski nggak bisa diprediksi kapan Hector bisa benar-benar pulih. Tapi balik lagi, bukankah dia layak menerima kondisi ini? I decide what he deserves. Dan scene pun berpindah pada keesokan harinya. Di pagi itu, ayahnya dikagetkan dengan kehadiran Nacho di toko. Nacho mengatakan bahwa semua telah selesai. Tapi nggak satu kata pun yang keluar dari mulut beliau. Kekecewaan ini dipicu atas harapan beliau pada Nacho. Karena di scene-scene sebelumnya, ayahnya kelihatan bahagia banget ngeliat perubahan Nacho. Tapi ternyata, Nacho kembali membohonginya. Mijo, ¿y cuándo va a terminar esto para ti? Kembali ke aktor utama kita. Meski 1,4 juta dolar kini berada di rekeningnya, Jimmy tetap menghadiri wawancara pekerjaan. Tapi memang, setelah kematian Chuck ini, sikapnya suka ambigu dan sulit untuk ditebak. Kini dengan kemampuan komunikasinya, Jimmy dengan mudah meyakinkan HRD itu. Profesinya di sini adalah sebagai sales fotokopi. Mengingat dia dulu sempat bekerja di ECC sebagai pengantar surat. Dan tentu dia sangat familiar dengan mesin ini. That machine was almost too good. Hummels. Yes. Look, being a lawyer, my job was sales. Well, my spirit animal is a Gila monster. Once I latch on, I don't let go. Sesuai standar SOP, Jimmy akan segera dikabarkan tentang lamarannya ini. Tapi satu langkah sebelum keluar, Jimmy berbalik arah dan kembali mendatangi mereka. Kali ini dia yang memberikan tawaran. Look, I know you are going to take some time and consider your options, but maybe we can settle this right now. I worked in the mailroom. I know how important the copy machine is. I know better than anyone that the copier, it's the beating heart. Kalimatnya seakan-akan memberikan penegasan bahwa besok dia bisa aja diambil dan dikontrak oleh perusahaan lain. Jadi mereka lebih baik mempekerjakannya hari ini. Dan hanya butuh beberapa detik, Jimmy resmi mendapatkan pekerjaan itu. Dia segera diminta mengisi dokumen. Tapi tanggapan Jimmy... I just come in and do that little song and dance and I'm in. You don't know me. I just came in off the street. I feel sorry for you. Ini tentu membingungkan bagi mereka dan kita semua. Tadi Jimmy yang memaksa ingin bekerja hari ini juga. Sekarang malah dia yang menyerang mereka. Banyak orang yang bingung di scene ini. Sebenarnya scene ini mengacu pada Jimmy kecil. Dua pria ini mengingatkannya pada sang ayah. Yang dimana sangat mudah ditipu oleh orang asing. Dan sebenarnya niat Jimmy di sini baik. Dia ingin mereka lebih hati-hati dalam rekrut orang dan jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti ayahnya. Yap, itulah alasan sebenarnya di balik scene ini. Great. I mean, I could be there in 20 minutes. Kita berpindah ke Mike. Di siang itu, Lydia datang jauh-jauh ke Albuquerque untuk melakukan pertemuan dengannya. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas perbuatan Mike. Dia seharusnya nggak berada di kantor, karena bagi Lydia itu akan meningkatkan kecurigaan. Sebaliknya, Mike insist dia terdaftar sebagai konsultan keamanan dan itulah yang akan dia lakukan.
Apabila sesuatu terjadi, semua orang akan tahu kalau dia memang bekerja di sana. Lydia nggak bisa berkata apa-apa lagi, tapi satu hal yang dia tekankan. At the moment, you have Gus Fring's respect. I'd want to keep that if I were you. Kembali ke Hector. Meski kondisinya kini telah stabil, tapi sampai hari ini Hector masih belum sadarkan diri. Dan kini dia dijaga oleh The Twins. Yang mengagetkan, seorang dokter expert didatangkan jauh-jauh untuk merawat yang salah satunya adalah Hector Salamanca. Kita tentu tahu, Dr. Ali ini bukan datang karena kebaikan hati, tapi dia datang atas kontrol Gustavo Fring. He's all yours. Thank you. Good luck. Thank you. Are you the family? Sí. Hijos. Dokter menegaskan bahwa Hector berkemungkinan bisa mendengar. Jadi dia meminta mereka untuk berbicara. Ini bertujuan untuk memaksa Hector berpikir dan merangsang kembali respon otaknya. Mucho gusto conocerlos. Hablen. Todo está bien allá afuera. Así es, don Héctor. Va a superar esto. Y estar más fuerte que nunca. Yes. It's me. Di tempat berbeda, Lydia mengadukan hal ini pada Gustavo. Mike dianggap gak mematuhi perintahnya, dan perbuatan yang dia lakukan bisa menjadi sangat berbahaya. Karena baru di hari pertama dia udah mencuri kartu identitas karyawan. Tapi respon Gustavo... Then I suggest you give the man a badge. Berpindah ke HHM. Siang itu pertemuan dilakukan untuk menandatangani berkas pasca kematian Chuck. Chuck mewariskan hampir seluruh hartanya pada Rebecca dan sisanya diberikan untuk proyek beasiswa HHM. Howard sempat kaget di sini karena Jimmy nggak datang, mengingat ini pertemuan yang sangat penting. Tapi jawaban Kim, I'm here on his behalf. I mean, anything with sentimental value. We can set up a time. Jimmy doesn't want any of it. You sure? kini satu step terakhir. Kim diminta menandatangani untuk mendapatkan share Jimmy atas harta Chuck dan tahu berapa yang dia wariskan. 4,000? What else? His eyes only. Chuck memiliki surat terakhir untuk Jimmy dan Kim diminta untuk memastikan bahwa surat itu hanya untuk Jimmy. Kim? What were you thinking when you came to Jimmy on the day of his brother's funeral and laid that shit on him? That Chuck killed himself? What's wrong with you? Tapi ternyata ini belum selesai. Kim menjadi sangat emosional nih teman-teman. Selain jumlah warisannya yang hanyalah formalitas, dia juga mengutuk tindakan Howard yang memberitahu Jimmy tentang bagaimana tragisnya Chuck terbunuh. Bagi Kim ini terdengar seperti ingin melimpahkan kesalahan. Karena Howard adalah satu-satunya orang yang berdosa di sini. Oh, what's this too, huh, Howard? What's in this? One last screw you, little brother, from beyond the grave? What can I do to make it better? There is nothing you can do. One of the classic movie channels is showing white heat without interruption. Di saat Kim mendramatisir kejadian ini, Jimmy malah terkesan gak peduli atas kematian kakaknya. Asumsi gue ini disebabkan oleh kata terakhir yang diucapkan oleh Chuck, bahwa sebenarnya dia gak pernah benar-benar menganggap Jimmy selama ini. Cukup fair, karena tampaknya eksistensi Kim udah lebih dari cukup untuk membuat harinya berwarna. Di tengah malam harinya, Jimmy kembali terbangun. Tapi kali ini bukan untuk bersedih. Tapi ini adalah tentang lamarannya hari ini. Karena tampaknya Jimmy gak hanya melamar nih teman-teman. Tapi dia juga melakukan aksi selipin Jimmy. Belum diketahui pasti apa yang sebenarnya telah dia lakukan. Yang pasti, dia segera menghubungi dokter kriminal karena dia membutuhkan sebuah jasa. We're taking 6 tonight. You gonna back me up or what? Di waktu bersamaan, Nacho dengan seorang rekannya kembali mendatangi gudang Gustavo untuk mengambil barang mereka. Tapi ternyata, kali ini mereka hanya mendapatkan jumlah yang sesuai dengan seharusnya. Rekannya insist di sini. Dia menyatakan bahwa Salamanca akan tetap membawa 6.
Nacho terlihat gugup, tapi nggak ada pilihan. Dia mengukang senjata dan memaksa mereka memberikan 6 pieces. 6. Rekannya tentu senang melihat mereka mampu mendominasi. Tapi yang nggak mereka ketahui, semua nggak berakhir sampai di sana. I know what you've done. Disinilah Nacho menyadari bahwa perkataan Mike benar. Dia nggak hanya berurusan dengan Salamanca. Kini, di hadapan temannya yang tengah sekarat, Gustavo mengatakan, From now on, you are mine. Dan semua ini ternyata belum berakhir. Kematian orang Salamanca ini harus ada ceritanya. Dan di tengah gurun itu, cerita pun dibuat. Mayat dipindahkan dan mobil itu ditembak sedemikian rupa sehingga memberikan kesan bahwa kematian ini akibat penyerangan kartel. Dan Nacho memiliki tugas paling berat di sini. Karena dia harus membuat cerita ini menjadi realistik. Dan bayaran dari cerita itu adalah... Gotta make it look real. Do it quick before you pass out. Kini, dengan keadaan berdarah-darah, mereka meninggalkan Nacho begitu aja. Dan berselang beberapa jam, The Twins datang. Mereka terlihat surprise. Tampaknya kejadian ini lebih tragis daripada yang mereka bayangkan. ¿Quién es? So the acquisitions. Yes. Berpindah ke Kim. Siang itu Kim kembali melakukan pertemuan untuk membahas ekspansi bersama Mesa Verde. Kim terlihat kaget mengetahui bahwa Kevin benar-benar merencanakan perluasan hampir ke seluruh negara bagian US. Ini tentu menyenangkan bagi Kim, karena proyeknya bakalan never ending. Tapi tampaknya nggak demikian. Kim kehilangan fokus saat Kevin terus menjelaskan tentang inovasi yang akan dia bawa. Kim skip banget di sini, seakan-akan memberitahu bahwa ada sesuatu yang nggak dia sukai. Tapi sejauh ini hanya Kim yang tahu alasannya. Kita berpindah ke Jimmy. Siang itu dia mendatangi dokter kriminal untuk membahas bisnis mereka. Dan saat hendak pulang, Jimmy berpapasan dengan The Twins yang membawa Nacho. Ini mengagetkan bagi dokter, karena Nacho hampir tewas karena kehabisan darah dan dehidrasi. Situasi semakin menegangkan karena Nacho seperti kehilangan kesadarannya. Untungnya sesuatu yang buruk gak terjadi. Bagaimanapun, dokter mengaku gak bisa mengeluarkan peluru dari tubuh Nacho. Karena peluru berkemungkinan besar telah menembus ususnya. Dan apabila itu terjadi, Nacho dipastikan akan mati dalam waktu singkat. Tapi yang terpenting, dokter itu gak ingin Nacho kembali ke praktiknya. Karena... Now understand this. I never want to see you again. This cartel shit is too hot for me. You got it? Sampailah pada malam harinya, orang suruhan Jimmy kini beraksi. Ternyata dia merampok mainan langka di kantor tempat terakhir dia wawancara. Tapi masalahnya, dia hanya mencuri satu dari karakter figur itu. Sedangkan untuk menjualnya dia membutuhkan sepasang. Sialnya, kantor itu ternyata nggak kosong di malam itu. Seseorang menginap di sana. Orang suruhannya terpaksa bersembunyi sementara menunggu pria itu tertidur. Tapi
rencana nggak selalu sesuai dengan kenyataan. Pria itu nggak kunjung tidur nih teman-teman. Dia malah semakin aktif sejak kedatangan orang suruhan Jimmy. Dan dalam beberapa menit, orangnya mengabarkan semua yang terjadi. Hey, how'd it go? Look, the office guy. He's here. Come get me. Kalau udah begini, harga dari mainan figur itu tentu nggak sepadan dengan resikonya. Tapi, Jimmy melakukannya jelas bukan hanya untuk uang, melainkan hanya untuk bersenang-senang. Karena hanya dalam beberapa menit, kehadiran Jimmy mulai tercium di TKP. Dia berusaha merusak fokus targetnya dengan menyalakan alarm. Sialnya itu nggak berhasil. Kali ini dia mencoba cara yang lebih brutal. Bukan hanya dengan alarm, tapi... Hey! Hey! Meski ini berhasil, tapi kayaknya kerjaan Jimmy jadi lebih banyak daripada orang yang dia suruh. Yes. The Salamancas were hit. Dan scene pun berpindah pada keesokan harinya. Di siang itu, Gustavo mendapat panggilan telepon dari Bolsa. Dia terlihat panik akan serangan terakhir yang menimpa orang Salamanca. Langkah preventif pun dilakukan dengan meminta Gustavo berhati-hati. Gustavo memainkan kebohongan dengan sangat rapi di sini. Dan dari raut wajahnya kita bisa lihat kalau dia bahagia mengacak-ngacak para kartel ini. Let me worry about Eladio. Do it now. Ternyata, Gustavo tengah berada di sebuah universitas di momen ini. Dia menemui seseorang yang adalah mahasiswa kimia di sana. Dan pria itu adalah Gail Botica. Seorang mahasiswa pegangan Gustavo yang difasilitasi beasiswa khusus. Karena orang ini kelak akan menjadi pemasak untuk bisnis sabunya. Dan uniknya, semua obrolan terdengar profesional di sini. Gak ada kata-kata kecaman apalagi vibe kriminal. Jauh banget dari semua itu. Oh, I tested your samples. They range from 39% to 58% pure. Oh, thank you very much, Gail. Dan fun fact, sejauh ini Gail mampu menghasilkan meth dengan kemurnian 67%. Sedangkan kalau kita ingat lagi, Walter mendapatkan kemurnian 99% pada racikan pertamanya. Ini gila sih. Basically, they're direct. I could do much better. I wouldn't want to interfere with your studies. These are my studies. I'm certain that you wouldn't. But I'm afraid I can't allow it. Not yet. Bye, Mr. Fring. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and cadmium and calcium and chromium and curium. Don't mind me. You slept late. Yeah. Kita kembali ke Jimmy. Di siang itu, Kim merasa udah waktunya dia membicarakan tentang Chuck pada Jimmy. Chuck meninggalkan beberapa surat yang Jimmy harus tanda tangani. Kim di sini hati-hati banget karena takut menyinggung Jimmy. Tapi saat Jimmy mengetahui bahwa bagiannya hanyalah $5,000, dia hanya mengatakan, $5K. Pay off my MasterCard. What else you got? Yes, dia nggak peduli sama sekali. Bahkan Kim tampaknya lebih worry daripada Jimmy itu sendiri. Kini surat wasiat Chuck pun dibacakan. Jimmy mengizinkan Kim mendengarnya. Surat ini dibuat dengan tulisan yang sangat dramatis. Chuck mengungkapkan hal-hal yang gak pernah terucap dari mulutnya. Dimulai dari momen saat ibu mereka sakit, Jimmy gak pernah tahu kalau sang ibu sangat bahagia akan kehadiran Jimmy di sana. Dan Chuck mengaku ikut bahagia melihatnya. I can honestly say I never saw her happier than she was on that day. He brought a shine to her life that nothing else ever did, and I'm glad of that. Meskipun hubungan mereka gak berjalan baik, tapi jauh di dalam hatinya, Chuck sangat menghormati Jimmy. Dia ingin Jimmy mengingat bahwa dia tetaplah saudara kandung yang selalu mendukung kesuksesan Jimmy. I sincerely admire your energy and resilience. I used to worry about you finding a place in the world, but I'm not worried about that anymore. Well, say what you want. Man could write a letter.
Mendengar kata-kata dramatis ini, Kim meneteskan air matanya. Jimmy mungkin terkesan seperti orang tanpa perasaan, tapi tentu dia lebih mengenal Chuck daripada siapapun. James McGill. Berpindah pada keesokan harinya. Di pagi itu, Jimmy menerima tawaran kerja dari sebuah toko ponsel. Mereka berniat menempatkan Jimmy pada salah satu cabang. Tapi Jimmy menolak tawaran ini. Dia mengaku nggak lagi tertarik. Dan tampaknya Kim mulai mengkhawatirkan kerandoman Jimmy belakangan ini. Sehingga dia menyerahkan Jimmy untuk berbicara pada psikolog. Seperti biasa, Jimmy nggak mau membuat Kim khawatir. Sehingga dia mengatakan bahwa dia baru aja mendapatkan pekerjaan. Ini seperti ingin membuktikan kalau dia tuh baik-baik aja. Dan persis setelah kepergian Kim, Jimmy kembali menghubungi tawaran kerja itu dan mengatakan, If the position is still open? Yap, ini adalah hari pertama Jimmy bekerja di toko ponsel yang bernama CC Mobile. Dia ternyata ditempatkan sendirian di cabang itu. Karena tampaknya itu adalah cabang yang paling sepi dari CC Mobile. Berjam-jam sudah berlalu, tapi nggak seorang pun yang datang bahkan untuk bertanya. Yang kita ketahui, menunggu seperti ini bukan Jimmy banget. Sementara itu, kita berpindah ke Nacho. Cerita tentang penyergapan tempo hari tentu harus ada kambing hitamnya. Dan sesuai instruksi Gustavo, Nacho mengkambing hitamkan seseorang di lokasi pengedaran. Nacho menegaskan bahwa lokasi itu sangat berbahaya, sehingga mereka memerlukan backup tambahan. Tapi bagi The Twins... Amigos. Berbekal satu tas senjata lengkap, The Twins masuk ke lokasi berbahaya itu. Fucking Salamangas. Nacho menyadari persis bahwa ini akan berakhir buruk karena belasan penjaga telah standby di dalam sana. Ketegangan meningkat drastis di momen ini karena nggak ada pilihan lain. Nacho mau nggak mau harus ikut dalam penyerangan ini. Tapi entah apa background dari duo Salamanca ini, mereka membunuh belasan penjaga seperti tanpa effort. Dan semua berlangsung hanya dalam hitungan menit. Dua manusia ini tampaknya emang udah berbahaya sejak lama. Gak heran kalau di Breaking Bad mereka berani mengancam Gustavo. Di malam harinya, Gustavo kembali menemui Nacho. Ternyata, penyerangan siang tadi bukan hanya untuk mengkelabui Salamanca. Tujuan Gustavo lebih besar dari itu. Wilayah itu sebelumnya dikuasai oleh geng Epinosa. Dan setelah kejadian ini, wilayah itu otomatis menjadi netral tanpa pemilik. Mengacu pada situasi belakangan ini, Eladio udah pasti akan memberikan wilayah itu pada Gustavo ketimbang Salamanca. Get some rest. You have more to do. Sal de aquí ahorita mismo. Dari sini, Nacho pulang ke rumah ayahnya. Ayahnya yang masih marah tentu nggak menginginkan Nacho berada di sana. Tapi begitu mengetahui kondisi anaknya, beliau tetaplah ayah yang penyayang. Dia nggak bisa menyembunyikan perasaannya kalau dia sangat mengkhawatirkan Nacho. Puedo descansar aquí por un ratito. Berpindah pada keesokan harinya. Kali ini, Mike nggak perlu lagi mencuri kartu pengenal untuk melakukan pekerjaannya. Dan kehadiran Mike ini adalah mimpi buruk bagi seluruh para pekerja. Karena baginya, aturan adalah aturan. Should be 35. Goes out set right. Manifest doesn't say anything about... Yeah, we'll fix that. Di waktu bersamaan, dia mendapat panggilan telepon dari seseorang. Panggilan bernada perintah. Karena dia harus segera menemui seseorang malam itu juga.
Sementara itu, kita berpindah ke Jimmy. Sejauh momen ini, dia masih melayani diri sendiri di toko itu. Tapi bukan Jimmy namanya apabila nggak melibatkan kreativitasnya dalam satu pekerjaan. Entah apa yang dia pikir, dia membeli cat dan merenovasi toko itu. Kalau tulisannya bisa besar, kenapa harus kecil? Mungkin itu yang dipikirkan Jimmy. Dan sampailah pada malam harinya. Sesuai perintah, Mike mendatangi gudang Los Polos sesuai permintaan. Karena tentu, dia harus membayar jasa Gustavo yang telah memfasilitasi money laundry-nya. Tapi tampaknya, Mike nggak begitu suka dengan cara Gustavo yang terlalu mendominasinya. You have something to tell me? Nacho Varga. And all the while, you knew Varga was moving against my interests. Well now. Ya, Mike tampaknya bukanlah tipikal orang yang suka basa-basi. Dan dia juga bisa mengintimidasi. Tapi pada akhirnya, Mike adalah seorang profesional. Dan jasa Gustavo harus dia bayar. Tapi yang jadi pertanyaan, apa yang sebenarnya Gustavo inginkan dari Mike? Karena apabila hanya subscribe, harusnya nggak begitu sulit. So why don't you stop running a game on me and just tell me about the job? Woe is you. Just stop wallowing, okay? This place is all you've got. You're a shitty lawyer, Howard. Fuck you, Jimmy. We're sorry, man. All right, we're sorry. No, please, no. You get one warning, and that was it.